Ini kita semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cepat atau lambat. Dan bicara mati bukan bicara sakit. Bicara mati bicara ajal. Bicara mati bukan bicara tua. Bicara mati bicara ajal. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah ditetapkan, ia tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Karena setiap kita pasti mati dan kelak di akhirat semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa kau gunakan nikmat sehat? Kemana kau gunakan usia muda? Untuk apa kau gunakan hartamu? Dari mana kau mencari harta? Apa kau sudah didik istri dan anak-anakmu? Semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus menyadari bahwa Allah tidak menjadikan kita hidup kecuali yang pertama, kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Hidup ini niatkan dalam hati, ibu nunggu waktu sholat aja. Niatkan dalam hati, hidup ini cuma nunggu sholat, antrian, mati, udah selesai. Di antaranya itulah kita makan, kita minum, kita berladang, kita bersawah, kita berumah tangga, kita mendidik anak. Itu ujian-ujiannya. Tapi hakikat hidup nunggu sholat, antrian mati. Selesai sholat subuh, niatkan untuk bisa sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, niat dalam hati nunggu sholat asar. Selesai sholat asar, niatkan dalam hati nunggu sholat maghrib. Selesai maghrib nunggu isya. Kalaupun kita mati di antara sholat itu, kita mati husnul khotimah karena lagi nunggu. Kalau niatnya lagi nunggu sholat, kapan berpikir nyurinya? Kapan berpikir nyambungnya? Kapan berpikir buat dosanya? Karena kita sedang nunggu waktu sholat. Hidup ini adalah ibadah. Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Jika itu kita lakukan karena mencari karunia dan keridhaan dari Allah, tidak usah aneh-aneh hidup ini. Itu tujuan pertama terpenting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Orang yang terbaik di antara kita bukan yang paling pintar otaknya. Orang yang paling terbaik di antara kita bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling terbaik di antara kita bukan yang paling banyak hartanya, apalagi istrinya. Orang yang paling baik di antara kita, yang paling banyak ibadahnya, yang paling bagus iman takwanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, kami menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan wanita bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa agar kamu sekalian bisa saling kenal dan mengenal. Ketahuilah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Untuk sampai makom takwa, tanamkan dalam hati, hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan hidup ini untuk berbuat baik. Tujuan hidup untuk berbuat baik. Hablum minallah sudah kita tegakkan sholat. Hablum minannas harus kita lakukan. Berbuat baik kepada semua manusia. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada anak. Dan orang yang paling baik di antara kita kata Nabi adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan paling banyak mendatangkan kebaikan bagi masyarakatnya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
manusia kata Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak mendatangkan kebaikan bagi masyarakatnya. Tidak usah satu kebaikan yang besar, tersenyum saja itu merupakan ibadah dalam pandangan Allah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Kau tersenyum, senyum. Kau tersenyum melihat saudaramu di hadapan wajah saudaramu itu bernilai sedekah. Maka kalau kita nggak punya uang, perbanyak senyuman. Itu rahasianya. Jumpa orang, assalamualaikum Pak, senyum. Assalamualaikum Bu, senyum. Jumpa anak muda, assalamualaikum Dek, senyum. Perbanyak senyuman mendatangkan kebahagiaan di hati saudara kita, itu bernilai ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW terkait tentang hak kita, hak dan kewajiban antara sesama muslim. Bahwa saudara kita seiman ini punya hak dan kewajiban kita. Hakul muslimin ala muslimin situ. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 kata Nabi. Kalau bicara hak saudara kita, berarti kewajiban kita. Kalau bicara hak orang tua kita, berarti kewajiban anak. Kalau bicara hak istri,